Dan di top topik yang kedua, pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, Bali ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 2 gedung FISIP Udayana. Diduga korban sempat mengalami perundungan dan akhirnya diduga bunuh diri. Pihak Universitas Udayana Bali menggelar upacara mencaru atau pembersihan sesuai dengan adat budaya Hindu Bali di tempat kejadian atau TKP, yakni di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. Korban adalah mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra yang ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 2 gedung FISIP ini. Dewi Pascarini, Ketua Unit Publikasi Publik Universitas Udayana, mengatakan tidak ada yang mengetahui pasti bagaimana korban terjatuh. Namun pemirsa, belakangan ini viral, usai korban meninggal dunia, justru korban menerima perundungan dan sejumlah mahasiswa yang diduga terlibat dalam perundungan ini sudah mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Pihak fakultas akan menyiapkan unit konseling yang sudah ada sebelumnya dan akan mensosialisasikan konseling kesehatan mental. Lebih lanjut lagi penyebabnya apa, tapi memang kalau secara rekam medis yang bersangkutan itu memang mendapat konseling psikologis dari SD menurut keterangan keluarganya. Ya mungkin ada kecenderungan ke arah sini. Kecenderungan? Sengaja melompat mungkin ya. Oh, itu kenapa kok bisa sengaja gitu? Itu kita belum tahu, Pak. Belum tahu penyebabnya apa. Dan pemirsa, kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, masih menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga. Meski diduga bunuh diri, ayah Timothy berusaha untuk mencari kebenaran penyebab pasti kematian anaknya ke Polresta Denpasar. Ayah Timothy, Lukas, dugaan Timothy bunuh diri akibat mengalami perundungan atau bullying dari sesama mahasiswa ini belum bisa dilakukan kesimpulan. Dan walaupun beredar tangkapan layar grup WhatsApp yang berisi ejekan terhadap korban ini, karena itu ia terus berusaha untuk mencari kebenaran dengan mendatangi langsung Polresta Denpasar. Lukas menyampaikan informasi yang disampaikan pihak kampus masih berubah-ubah dan belum memberikan penjelasan pasti. Lukas mengaku sudah mendatangi lokasi kejadian dan ia meminta kematian anaknya bisa diusut dengan tuntas. Pak, ada beberapa mahasiswa yang meminta maaf, akhirnya itu seperti apa Pak tanggapan dari keluarga Pak? Itu biar dari pihak kampus saja yang Oke. Itu bukan hak wewenang saya. Sebelumnya kan Pak, saya tidak mau bawa ke pidana karena memang saya juga tahu kalau saya punya anak ya digitukan. Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi FISIP Universitas Udayana Bali, ditemukan meninggal dunia setelah diduga dibully hingga akhirnya bunuh diri, dan ia mendatangi Polresta Denpasar Bali. Pihak keluarga ingin penyebab pasti kematian Timothy ini bisa segera terungkap, dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Ada ayahanda Timothy, ada Bapak Lukas di sana. Selamat malam Pak Lukas. Malam Pak. Bapak Lukas, sebelumnya kami mewakili pemirsa Metro TV mengucapkan turut berduka cita sebelumnya atas meninggalnya Timothy. Dan apakah sebelumnya Timothy pernah bercerita kepada keluarga atau kepada Pak Lukas sendiri terkait dengan kondisi lingkungan kampusnya? Selama ini saya sebenarnya bersedia untuk diwawancara dari pihak Metro TV. Sebenarnya ingin meluruskan ada beberapa hal yang berita-berita yang muncul di media online maupun di media TV yang menyatakan bahwa anak saya punya penyakit. Perlu saya jelaskan di sini, memang pada waktu masih kecil, anak saya itu ada kelainan pendengaran di mana telinganya itu tidak dapat mendengar secara baik, sehingga kita bawa ke dokter spesialis THT anak, dan pada saat itu telinganya semenjak sudah dibersihkan dan ini kan pendengarannya jadi baik. Nah, waktu itu saat dari masih kecil, dari masih dia playgroup, dan kita udah masukin dia di sekolah internasional. Jadi dia itu pakai bahasanya itu bahasa Inggris Pak. Jadi setelah kita lihat dari perkembangannya setelah kelas 4, kok dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar yang dengan bahasa Indonesia. Kita khawatir, oleh sebab itu kita dia masuk ke sekolah
Nasional Plus yang mana bersifat seperti tematik. Jadi biar dia dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitarnya, Pak. Dan pada saat itu kita juga mendampingi dengan pakai psikolog juga, dan dinyatakan sudah bisa bersosialisasi lagi tanpa pakai psikolog itu di kelas di SMP, Pak. Jadi semenjak dari Udayana ini, dia ini sudah dinyatakan tidak ada gangguan dari psikologinya, Pak. Makanya saya juga kaget kenapa ini anak diberitakan bahwa terjadi dia bunuh diri. Nah, setelah terus terang saya akan secara pribadi kenapa saya melaporkan itu ke Polres Denpasar, penyebabnya adalah tidak adanya penjelasan yang jelas dari pihak kampus yang menyatakan kronologinya kecelakaan itu terjadinya seperti apa, Pak. Sebenarnya itu pertama. Kedua adalah tidak adanya dari pihak kampus sendiri menjelaskan secara rinci, memanggil kita atau menjelaskan secara kita dipanggil secara biar jelas gitu, Pak. Jadi yang menyebabkan kita, saya pikir kita menyerahkan kepada pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang memang saya rasa yang memang yang berwenang untuk menyelesaikan itu. Dan banyak masa di dalam kampus tersebut tidak ada CCTV satupun yang dapat meliput kejadian tersebut. Kami dari keluarga sekali lagi pada kesempatan ini meminta maaf atas segala tingkah laku Timi kepada rekan-rekan sekitar, kepada dosen-dosennya, kepada teman-temannya. Saya minta maaf apabila pada masa hidupnya Timi Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya minta maaf kepada segala pihak apabila Timi merugikan kepada pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Segitu, Pak. Baik. Dari saya, Pak Lukas, Anda sudah datang ke Polresta Denpasar. Apakah Anda sudah datang juga ke kampus? Saya sudah datang ke kampus, Pak. Kebetulan Tapi dapat saya keterangan itu apa saja, Pak, dari pihak kampus, Pak? Saya datang ke kampus itu hanya melihat survei lokasinya, Pak. Tidak Saya ketemu melihat siapapun dari pihak kampus. katanya di lantai. Ya di kampusnya saya lihat katanya di lantai 4 tidak ada CCTV, tapi saya lihat CCTV-nya ada di lantai 4. Dan saya lihat kalau misalnya dia jatuh dari lantai 4 itu tidak memungkinkan karena konstruksi bangunannya itu tidak memungkinkan pada saat anak saya jatuh. Cuman saya kan bukan di bidang-bidangnya, Pak ya. Makanya saya menyerahkan semuanya itu ke pihak kepolisian, Pak. Keterangan dari kampus berubah-ubah? Berubah-ubah maksudnya dalam artian pada saat hari pertama di rumah duka diberitakan bahwa dari kampus menyatakan di lantai 2. Berikutnya, hari berikutnya dari kampus di lantai 4. Saya pernah tanya ke pihak kampus menyatakan bahwa memang katanya tidak ada CCTV satupun yang meliput. Dan kebetulan saksi-saksi juga nggak tahu kenapa tidak dapat memberikan berita yang valid gitu, Pak ya. Jadi melihat dari data-data tersebut, saya pikir sebaiknya saya serahkan semuanya ini kepada Polres dari Denpasar untuk coba menyelidiki kasus ini, Pak. Iya, Pak Lukas, bagaimana Anda melihat terkait dengan ada sejumlah tangkapan layar, percakapan WhatsApp gitu, seperti itu, dan pihak kampus telah memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang ada di percakapan WA tersebut yang diduga masih melakukan perundungan, mengomentari kematian Timothy, dan akhirnya ini menimbulkan dugaan adanya perundungan. Bagaimana tanggapan Anda? Secara manusia, saya ya sakit ya, Pak ya, hati saya. Tapi saya juga
punya Tuhan yang mengajarkan saya apabila saya harus memaafkan orang-orang yang salah. Biarkanlah pihak kampus yang melakukan tindakan, saya rasa memberikan sanksi. Saya rasa nggak usah saya kasih sanksi pun, dari pihak media sosial juga udah memberikan sanksi kepada mereka, Pak. Tapi kita harap petugas khususnya kepolisian harus bisa menelusuri kasus ini hingga kejelasan pasti penyebab kematian dari Timothy bisa terbuka. Iya Pak, pasti Pak. Saya berharap pihak kepolisian akan bekerja secara profesional, dan saya yakin karena pada saat ini pihak kepolisian saya yakin dapat menyelesaikan masalah ini secara baik dan benar, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukas telah bergabung sama kami di Metro TV. Sekali lagi turut berduka cita kami yang mendalam. Terima kasih.